beliau dari berbagai macam cabang ilmu sirah, dari sirah nabawiyah, syama'il nabi, dalail nubuwah, dan khasa'is nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya membahas tentang wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah bab paling terberat. Seringkali kalau kita melihat menyaksikan bagaimana para ulama terdahulu atau bahkan ulama-ulama sekarang, ketika mereka membahas tentang bab maja'a fi wafati Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, seringkali mereka terputus, tidak mampu melanjutkan kajiannya lagi karena suasananya begitu haru ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, tidak ada musibah melebihi musibah kehilangan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, yang pada saat itu seolah-olah langit seperti terpecah belah, bumi seperti bergoyang, dunia seperti gelap gulita tatkala Rasulullah SAW diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Israel. Pada saat itu Rasulullah SAW diwafatkan di tahun ke-11 Hijriah. Paginya subuh, para sahabat masih melihat wajah Rasulullah SAW seperti kertas putih bersih, wajahnya bersinar, bercahaya, layaknya orang yang menjelang kematiannya dan penuh dengan ketakwaan. Biasanya di akhir hayat hidupnya wajahnya terang benderang, bersih, putih, tidak ada noda sedikit pun. Begitulah para sahabat melihat Rasulullah SAW dari dalam kamarnya. Dari luar tirai, para sahabat melihat subuh. Rasulullah pada saat itu tidak sholat berjamaah subuh. Awalnya tidak sholat berjamaah. Tapi kemudian Rasulullah SAW minta dibopong oleh Fadl bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib. Fadl bin Abbas menggotongnya dari sebelah kanan dan Ali bin Abi Thalib menggotongnya dari sebelah kiri. Digopohnya Rasulullah SAW, yang pada saat itu yang telah menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Seringkali Rasulullah SAW sebelum di hari wafatnya bertanya kepada para sahabat, "Asallan nas? Hal uqimatis salah?" Apakah sudah dilaksanakan salat? Apakah sudah didirikan salat? Demi Allah, pesan yang Rasulullah SAW wasiatkan dan selalu beliau bertanya-tanya di akhir hidupnya adalah tentang salat kita, tentang salat. Oleh karenanya, ketika seorang meninggalkan satu salat saja, demi Allah, lebih besar dosanya dibandingkan zina, lebih besar dibandingkan mencuri, lebih besar dibandingkan korupsi. Satu salat yang sengaja ditinggalkan, yang pada saat itu akhirnya Rasulullah SAW wafat di hari Senin, di waktu duha, ketika matahari telah mulai meninggi. Akhirnya pada saat itu subuhnya, berarti Rasulullah SAW sempat salat berjamaah, yang pada saat itu Abu Bakar ingin mundur karena tidak enak dengan Rasulullah SAW menjadi makmumnya. Tapi Rasulullah memberikan isyarat agar segera maju saja. Akhirnya Abu Bakar dan Rasulullah berdiri sejajar sampai para ulama khilaf. Pada saat subuh itu sebetulnya menjadi imam itu Abu Bakar atau Rasulullah SAW. Tapi ternyata posisi Rasulullah berada di kiri yang sedang duduk, yang berarti pada saat itu para ulama menguatkan yang menjadi imam tetaplah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat di waktu duha, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Yang pada saat itu yang mengetahui kabar pertamanya adalah Aisyah, di mana beliau wafat tepat di pundak ibunda Aisyah yang tercinta. Ini semakin menguatkan bahwa mustahil Aisyah membenci Rasulullah dan mustahil Rasulullah membenci Aisyah. Dan ini menjadi bantahan kepada orang-orang Syiah yang mereka mengatakan bahwa Aisyah adalah pengkhianat bagi Rasulullah. Kalau seandainya Aisyah menjadi pengkhianat bagi Rasulullah, mustahil Rasulullah ingin di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Mustahil juga bagi Rasulullah wafat tepat di dada daripada Aisyah, dada istrinya, yang pada saat itu sempat ketika sedang sakit Rasulullah sempat meminta siwak dari adiknya Aisyah, Abdurrahman, yang pada saat itu siwaknya dibasahi oleh gigi Aisyah, karena pada saat itu Madinah kering, akhirnya dibasahi oleh gigi Aisyah, barulah disiwaki oleh Rasulullah SAW. Betapa bahagianya Abu Bakar ketika mendapatkan siwak bekas Rasulullah SAW, bekas air liur Rasulullah SAW, yang mana air liurnya adalah air liur yang mulia. Pada saat itu akhirnya Rasulullah SAW wafat, dan para sahabat hening seketika, seolah cahaya redup
di Madinah. Sebagaimana kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, seolah-olah setiap penjuru kota Madinah bercahaya, terang benderang. Awalnya gelap gulita, tapi di hari ketika beliau wafat, seluruh orang menjadi kebingungan. Bahkan di antara mereka ada yang termenung, kebingungan. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW wafat? Mereka bingung, kaget. Tidak ada yang pernah menyangka beliau wafat. Duduk mereka termenung. Semua di antara mereka heran, bagaimana mungkin Allah mencabut nyawa Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika akhirnya Umar bin Khattab berteriak mengatakan, "Man qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat, fadarabtuhu bis-sayf." Akan aku penggal kepalanya, akan aku penggal lehernya siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal. Pada saat itu tidak ada orang pun yang berani menentang Umar bin Khattab. Sampai akhirnya salah satu di antara sahabat datang kepada Abu Bakar Siddiq yang menjadi sahabat setia bagi Rasulullah SAW, lebih bijaksana, lebih paham tentang kondisi Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar pun datang ke depan rumah Rasulullah SAW dan mengatakan sebuah kata yang sangat fenomenal. Yang kata ini banyak dinukil oleh berbagai macam dai-dai dan khatib-khatib di khutbah-khutbah mereka. "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati segala-galanya, tidak akan pernah mati selama-lamanya, tidak akan tumbang, tidak akan rapuh. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan mematikan. Pada saat itu disebutkan ayat yang menggetarkan hati para sahabat dalam surat Az-Zumar. Abu Bakar mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, engkau mati dan mereka pun akan mati. Semuanya akan mati. Hanya dialah yang Maha hidup dan menghidupkan. Semua di antara kita akan meninggal. Hanya 3 kemungkinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dan akan meninggal, orang yang sudah meninggal dan pernah hidup, dan orang yang tidak akan pernah hidup selamanya, atau makhluk yang tidak pernah hidup selamanya, itu benda mati. Sisanya wafat, sisanya meninggal, hanya Allah Subhanahu wa taala kekal. Disebutkan juga ayat oleh Abu Bakar Siddiq, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelum Rasulullah SAW, sebelum Muhammad itu adalah rasul-rasul. "Afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu syakirin." Yang pada saat itu ayat-ayat ini baru saja terdengar seolah-olah oleh telinga para sahabat. Abu Bakar sampai-sampai hampir jatuh tubuhnya. Kata bukan Abu Bakar, Umar hampir jatuh tubuhnya. Katanya, "Kalau saja aku tidak dipegang oleh kedua orang pada saat itu, tubuhku sudah jatuh ke tanah." Mendengarkan ayat yang seolah-olah baru saja didengar, padahal sudah berkali-kali Rasulullah menyampaikan ayat itu. Pada saat itu akhirnya berhari-hari di kota Madinah berduka, dan tidaklah setiap penjuru kota Madinah kecuali menyebut ayat ini berulang-ulang. "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum." Kalau dia meninggal, apakah kalian berpaling? "Wa ma yanqalib ala aqibihi falyadurullah syai'a." Siapa yang berpaling, maka tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelang atau setelah Rasulullah SAW wafat, banyak di antara kalangan sahabat yang murtad setelah itu, kecuali 3 kota saja, Makkah, Madinah, dan Taif. Adapun kota-kota selain daripada 3 kota ini banyak, oleh karena Abu Bakar pada saat itu sibuk memerangi orang-orang yang murtad. Sampai-sampai mengapa Abu Bakar sedikit meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat-sahabat lainnya? Salah satu faktor utamanya karena pada saat itu Abu Bakar sedang sibuk dengan pemerintahannya. Oleh karenanya pemerintahan Abu Bakar hanya berjalan 2 tahun saja, atau 2 sampai 3 tahun menjelang atau selesai daripada Rasulullah SAW wafat. Pada saat itu, ini adalah musibah yang paling berat yang ditimpakan oleh para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, "Idza usiba ahadukum bi musibatin," kalau seandainya kalian tertimpa musibah, maka ingatlah, falyadhkur musibatuh
musibatu bi, ingatlah musibah ketika kalian kehilangan diriku. Fa innaha 'azamul masaib indah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih berat melebihi musibah kehilangan Rasulullah SAW. Demi Allah tidak ada. Kalau seandainya Rasulullah SAW kehilangan jasadnya saja, kita bersedih. Apalagi kalau Rasulullah SAW kehilangan dalam dada kita. Apalagi kalau nama Muhammad tidak ada dalam dada kita. Apalagi kalau sunnahnya tidak kita tegakkan. Apalagi kalau amalannya tidak kita lakukan. Apalagi kalau syariatnya tidak kita tegakkan. Apalagi kalau tauhidnya, ajarannya tidak disebarkan. Lebih sedih lagi. Lebih sedih lagi. Kalau kehilangan jasadnya yang terkubur dalam kuburan, sekarang masih ada di kota Madinah, tapi itu telah membuat kita sedih. Apalagi kalau ajarannya tidak diamalkan, kalau sunnahnya tidak ditegakkan, kalau tauhid tidak dikembangkan, kalau tauhid tidak ditegakkan oleh umatnya, maka tentu beliau akan sedih. Dan itulah sebesar-besar musibah. Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, ya musibah. Tapi tidak ada melebihi musibah ketika kehilangan orang yang paling kita cintai. Maka wajarlah, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman di antara kalian sampai aku yang lebih kalian cintai dibandingkan diri kalian sendiri, dibandingkan anak kalian, dibandingkan orang tua kalian. Iya, kita mencintai diri kita, kita mencintai anak kita mencintai orang tua kita. Tapi keimanan adalah ketika kita meletakkan Rasulullah nomor satu, meletakkan Allah Subhanahu wa taala nomor satu, dan Rasulullah juga sebagai pendampingnya. Maka wajarlah para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ada iman? Tidak, wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi kecintaan kau kepada dirimu sendiri. Maka pada saat itu Umar berkata, Al-an ya Umar. Ya, sekarang sudah beriman Abu Umar bin Khattab, karena telah meletakkan kecintaannya di atas kecintaan segala-galanya, kecintaan terhadap Rasulullah melebihi kecintaan kepada dirinya. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, yang sampai-sampai ketika itu kita tahu kisahnya bagaimana para sahabat men-surfing Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW wudu, dalam hadis Bukhari, kanu yaqtatiluna 'inda wudu'i, mereka berbondong-bondong agar merasakan cipratan wudu Rasulullah SAW, merasakan sejipratan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah buang dahak, ma tanakhama nukhamatan illa saqata fi wajhi ahad minhum, tidaklah Rasulullah buang dahak kecuali dahak tersebut jatuh dari tangan ke tangan para sahabat. Para sahabat sudah bersiap ketika Rasulullah SAW buang dahak, dan menaruh dahak-dahak itu di wajah-wajah mereka, mengusap dengan dahak-dahak Rasulullah SAW. Tidak ada yang mereka cintai melebihi Rasulullah SAW. Sampai ketika Abu Sufyan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, bagaimana para sahabat betul-betul menjaga dan memuliakan Rasulullah SAW. Kata Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Belum pernah aku melihat ada seorang yang melebihi cintanya kepada cinta orang lain, melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada si Muhammad, kata dia. Iya, tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wajarlah para sahabat menjadi sebaik-baik peneman bagi Rasulullah SAW. Maka pada saat itu kita membaca hadis Anas bin Malik, lihat dari satarah tirai di hari Senin. Kata Anas, fa nazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf, seperti wajahnya kertas putih. Wa nasu khalfa Abu Bakr, manusia pada saat itu diimami oleh Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah dibopong oleh Fadl bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah berada di sampingnya, kemudian Abu Bakar mundur, tapi Rasulullah menyuruh maju. Ya, maju. Tapi pada saat itu akhirnya Abu Bakar tetap mundur. Di sini ada faedah bahwa al-adabu aula min imtithalil amr, bahwa adab didahulukan bahkan dalam lebih daripada memenuhi perintah. Pada saat itu Rasulullah sering mengatakan as-salah ittaqullaha wa ma malakat aymanukum. 3 diwasiatkan oleh Rasulullah. Salat, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam
menghembuskan nafas terakhirnya, beliau terus berkata, as-salah, as-salah, ittaqullah, wa ma malakat aymanukum. Salat, kemudian bertakwa kepada Allah, dan juga wa ma malakat aymanukum. Wa malakat aymanukum itu maksudnya budak-budak. Mewasiatkan kepada kita agar berlaku baik kepada budak-budak. Yang pada saat itu di antara peradaban-peradaban selain daripada Islam sangat buruk sekali perlakuannya kepada para budak, tapi Rasulullah tidak. Dengan ajaran agama Islam, akhirnya Rasulullah SAW membuktikan bahwa Islam sangat concern untuk membebaskan para budak. Setelah wasiat ini, banyak di antara kalangan para sahabat membebaskan budak-budak mereka. Wa ma malakat aymanukum, berlaku adillah, berlaku baiklah kepada budak-budak kalian. Pada saat itu kata Aisyah, kuntu musnidatan Nabi. Jadi kepala Nabi SAW ditaruh oleh Aisyah di pundak, di dada Aisyah. Kepala Nabi SAW ditaruh di dada Aisyah. Kuntu musnidatan Nabi ila sadri atau qalat ila hijri fada'a bitassin liyabula fi. Maka Rasulullah minta pispet, seperti tempat untuk buang air kecil, liyabula fi summa bala. Kemudian Rasulullah sempat pipis, kemudian Rasulullah sempat ketika itu berkata ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Maksudnya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau pernah sampaikan, tidak setiap nabi kecuali khuyir, kecuali diberi pilihan, apakah mau hidup selamanya di dunia ataukah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah setiap nabi kecuali memilih ila rafiqil a'la, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang pada saat itu dikatakan Rasulullah ila rafiqil a'la. Rasulullah pernah menyampaikan khutbah yang sama di depan para sahabat lainnya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan, apakah dia ingin hidup selamanya atau dia berjumpa dengan Rabbnya. Maka hamba itu memilih untuk berjumpa dengan Rabbnya. Maka pada saat itu tidak ada yang menangis kecuali Abu Bakar, karena para sahabat tidak ada yang tahu bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah dirinya sendiri. Rasulullah SAW sendiri yang memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada akhirnya hanya tersisa kita dengan Allah, bukan orang lain. Kalau sekarang ada orang yang melihat kita, nantinya tidak ada orang sama sekali. Demi Allah, seorang beriman menanti perjumpaannya dengan Allah, menanti, dia menunggu-nunggu. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, Allah juga menginginkan perjumpaan dengannya. Apakah kita rindu ingin berjumpa dengan Allah sebagaimana kerinduan Rasulullah ingin berjumpa juga dengan Allah? Sampai-sampai para sahabat ketika ditanyakan kepada satu dengan lainnya, wahai Bilal, ya Bilal, apakah engkau siap untuk kematianmu? Apa kata Bilal? Marhaban bil maut. Selamat datang kematian, selamat datang kematian. Karena mereka sudah tahu bahwa amalan mereka itu digunakan untuk Allah. Berbeda dengan saya yang jauh sekali. Kemudian masuk ke dalam hadis berikutnya. Kata Aisyah, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat minta air satu bejana. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian membasuh air tersebut ke wajahnya. Summa yaqul, "Allahumma inni ala munkarat." Ya Allah, tolonglah aku dari sakaratul maut. Siapa yang lebih tinggi amal dari beliau? Siapa yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan beliau? Tapi ternyata beliau masih meminta kepada Allah agar Allah meringankan sakaratul mautnya. Dalam riwayat lain, "Allahumma inni ala sakaratil maut." Ya Allah, tolonglah aku, permudahlah aku dalam sakaratul maut. Sampai-sampai saat-saat Rasulullah sakaratul maut begitu kesakitan, sangat sakit, sakaratul maut sangat sakit, yang pada saat itu melebihi sakitnya orang yang tertebas lehernya berkali-kali di tempat yang sama. Begitulah kata para ulama rasanya sakaratul maut, yang sampai-sampai Rasulullah merasakan juga sakaratul maut. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, maka pernah ditanyaan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak." Ya Rasulullah, engkau ini sangat sakit sekali, seperti merintih sekali, mengapa? Maka jawab Rasulullah SAW, "Sesungguhnya para nabi
ketika diberi cobaan, maka sakitnya lebih sakit 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Ketika suhu normal orang sakit itu 38,5 derajat Celcius, maka berarti derajat sakitnya sampai 77 derajat Celcius. 70-an derajat Celcius. Makanya ketika sahabat menjenguk Rasulullah SAW sedang sakit, maka rasa panasnya itu terasa dari luar selimutnya. Mengapa orang sebaik Rasulullah SAW saja masih merasakan rasa sakit? Kata para ulama, agar semakin ditambahkan pahalanya. Karena para nabi tidak boleh sama pahalanya dengan manusia biasa. Dia harus lebih. Maka Allah pun memberikan cobaan berupa rasa sakit 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Maka ketika sakaratul maut pun Rasulullah SAW merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sampai-sampai kata Aisyah, la aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak pernah iri, tidak pernah takjub ketika melihat orang sakaratul mautnya mudah, setelah aku melihat bagaimana sulitnya sakaratul maut yang Rasulullah SAW hadapkan. Artinya, ketika seorang sakaratul maut mudah, bukan berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena Rasulullah SAW saja pun merasakan beratnya sakaratul maut. Tandanya sakaratul maut bisa menjadi pelipur bagi dosa, bisa menjadi penggugur dosa, sekaligus pengangkat derajat seorang mukmin. Dan wajar saja beliau sallallahu alaihi wasallam pun meminta agar Allah Subhanahu wa taala meringankan rasa sakitnya sakaratul maut. Ini yang tadi dikatakan itu, Ibnu Mas'ud datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aq wa'kan syadidan." Kamu sakit sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ajal, ma min muslimin yusibu adan ila hatallahu an khatayah kama tahattu waraqus syajar." Tidaklah setiap mukmin sakit, tidaklah setiap duri yang menimpa kaki kita, kulit kita, sakit yang menerpa diri kita, letih yang kita rasakan, kecuali pasti itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, apalagi apabila kita orang beriman. Maka pada saat itu juga sempat para sahabat kebingungan di mana Rasulullah SAW diwafatkan. Pada saat itu akhirnya berkata Abu Bakar, "Ma nasitu syai'an." Aku ada satu pesan Rasulullah yang tidak pernah aku lupa. Kata Abu Bakar, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi." Tidaklah setiap nabi diwafatkan kecuali di tanah di mana dia ingin meninggal di atas sana. Dan Rasulullah tandanya ingin meninggal di atas kasur di dalam kamar Aisyah. Sangat ingin. Maka Allah wafatkan di sana. Dan tidaklah setiap nabi wafat kecuali dimakamkan di atas di tempat di mana dia wafat. Maka kalau kita lihat seluruh makam para nabi, maka disitulah mereka menginginkan wafat di atasnya, sekaligus mereka dikuburkan di atasnya. Maka pada saat itu digalilah kuburan Rasulullah SAW yang mulia di atas, atau di bawah kamar Aisyah. Yang pada saat itu sebelum Rasulullah SAW dikuburkan, maka para sahabat bergantian untuk mensolati Rasulullah SAW. Para sahabat sempat bingung, apakah kita harus mensolati Rasulullah? Sedangkan mensolat jenazah itu tujuannya adalah agar meringankan dosa dan beban daripada si jenazah. Sedangkan Rasulullah waqad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni dosa sebelumnya dan setelahnya. Tapi kata Abu Bakar, ya, beliau tetap disolatkan. Pada saat itu akhirnya setiap sahabat solat bergantian kepada Rasulullah SAW, masuk keluar terus sampai 3 hari. Artinya Rasulullah SAW baru dimakamkan di Rabu malam, wafatnya Senin duha, dan dimakamkan di Rabu malam. Akhirnya pada saat itu kata para sahabat, aku sebelumnya tidak mengetahui apakah Rasulullah akan dikuburkan sampai aku mendengar suara galian kubur, barulah Rasulullah dikuburkan. Yang pada saat itu yang melakukan segala macam proses tajhiz atau tahjiz adalah para sahabat dari kalangan Ahlul Bait, dari keluarga ayah Rasulullah SAW. Yang memandikan, memakamkan, mengkafani adalah Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas,
Qutham bin Abbas dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi paman Rasulullah, kemudian sepupu Rasulullah SAW. Satu dari Abu Talib dan dua dari Al-Abbas. Mereka masuk ke dalam liang lahat Rasulullah SAW. Yang ketika itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang melihat dari kejauhan, belum sempat mencium wajah Rasulullah SAW. Demi Allah, kalau kita di sana, mungkin kita akan memeluk juga jasad Rasulullah SAW. Kita akan menciumnya sebagai waktu-waktu terakhir berjumpa dengan Rasulullah SAW. Muawiyah tak ingin kehilangan kesempatan mencium kening Rasulullah SAW, karena sebelumnya yang sempat mencium adalah Abu Bakar. Ketika para sahabat telah mengerubungi jenazah Rasulullah, maka Abu Bakar masuk ke dalam, menggeser para sahabat-sahabat lainnya, kemudian sempat menyentuh bagian tubuh Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai kekasihku, wahai sahabatku, wahai Nabi Allah, meneteskan air mata begitu deras. Abu Bakar mencium kening Rasulullah sebagai bentuk perpisahan terakhir. Maka kata para ulama, hukumnya boleh mencium mayit selama tidak menyebabkan kita menjadi nangis yang berlebihan atau menjadikan kita tidak terima dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar bisa bersabar, bisa menahan rasa dukanya ketika itu. Maka Muawiyah pun ingin melakukan hal yang sama. Maka dia sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam kuburan Rasulullah SAW. Kata Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, jangan ditutup dulu, cincinku jatuh ke bawah. Sengaja dia melakukan ini demi mencium kening Rasulullah yang mulia sebagai bentuk perpisahan terakhirnya. Dijatuhkanlah cincin tersebut, turun ke bawah. Sempat dia mencium kening Rasulullah SAW, memeluk Rasulullah SAW. Maka Ali memerintahkan Muawiyah agar segera naik. Begitu pula Mughirah bin Syu'bah melakukan hal yang sama, ingin mencium jasad Rasulullah SAW yang terakhir. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib juga melakukan dan mengizinkan hal yang sama. Akhirnya dimakamkanlah Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak ada pada saat itu kesedihan yang melebihi kesedihan kehilangan Rasulullah SAW dalam hidup mereka. Kita kehilangan anak tidak seberapa dengan kehilangan Rasulullah. Kehilangan istri, kehilangan orang tua tidak seberapa ketika merasakan bagaimana dukanya kehilangan Rasulullah SAW. Juga hadis lain, kata Anas bin Malik menyatakan, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu syai'." Ketika Rasulullah masuk ke dalam kota Madinah, seluruh penjuru kota Madinah bercahaya, terang benderang, bahagia. Senyum-senyum itu terpatrikan dalam wajah-wajah sahabat. Mereka bahagia, seolah-olah ada mentari di dalam bulu mata mereka. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. Ketika hari kematiannya, maka semuanya menjadi gelap. وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَ مِنَ التُّرَابِ. Sampai-sampai tangan kita belum sempat melepaskan tanah di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Hatta angkarna qulubana. Sampai-sampai kami mengingkari hati-hati kami. Kami mengingkari kenyataan bahwa ternyata yang Rasulullah SAW sudah tiada untuk pergi selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu wafatnya hari Senin. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah dikuburkan di hari Selasa, maka itu adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang kuat adalah Lailatul Arbi'ah, malam Rabu atau Rabu malam. Sebagian ulama bilang malam Rabu. Malam Rabu. Pada saat itu seringkali Rasulullah SAW sebelum wafatnya berkali-kali pingsan, bangun, pingsan, bangun, pingsan, bangun. Setiap kali bangun, yang dia ditanyakan cuma satu, hadratis salah. Bahkan di sini tidak pakai hamzah sebagai bentuk tanya, tapi cuma hadratis salah, bertanya tapi tidak pakai hamzah. Tandanya kata para ulama menunjukkan bahwa perkara salat itu begitu besar. Sampai-sampai ketika bertanya saja tidak pakai hamzah. Hadratis salah, apakah para sahabat telah melaksanakan salat? Apakah salat sudah masuk? Berkali-kali sahabat bilang, "Na'am." Maka kata Rasulullah, "Muru Bilalan falyu'adzin." Suruh Bilal untuk azan. Begitulah Rasulullah perhatiannya kepada salat. Maka jagalah anak kita, keluarga kita, bawaan kita. Jangan sampai ada tim kita tidak salat. Demi Allah,
pekerjaannya tidak ada apa-apanya, gaji 2 digit tidak ada apa-apanya. Ketika kehilangan 1 kali sholat saja, 1 sholat subuh kehilangan, demi Allah, rugi serugi-ruginya dunia dan akhirat. Maka yang pada saat itu akhirnya menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Para sahabat sebelumnya sempat bermusyawarah di Thaqifah Banu Sa'idah. Kalau kita ke Masjid Nabawi, nah sekitar 500 atau 200 100 meter dari Masjid Nabawi itu ada kebun di sana. Seukuran lapangan futsal. Nah itu sekarang ada pohon-pohon kurma di situ. Itu di sana adalah tempat di mana para sahabat bermusyawarah siapa pengganti Rasulullah SAW. Maka mereka akhirnya memutuskan sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab bahwa yang tepat menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Karena ketika Rasulullah SAW sedang sakit, maka yang menjadi imamnya adalah Abu Bakar. Pada saat itu memang sempat Hafsah dan Aisyah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar ini orangnya rajulun baka, sering nangis. Rajulun asif dalam riwayat lain. Orangnya tidak kuat dengan tangisan, maka khawatir salatnya tidak berlanjut." Maka Rasulullah tetap menyuruh agar Abu Bakar menjadi imamnya. Maka pada saat itu para sahabat sepakat bahwa yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Karena kalau keimamatan dalam agama saja Abu Bakar yang memimpin, apalagi keimamatan dalam hal masalah umat, tentu Abu Bakar yang lebih pantas. Maka disepakati oleh mereka. Sebagaimana kita ketahui, sahabat yang paling setia menemani Rasulullah adalah Abu Bakar, menemani hijrahnya, menemani dakwahnya, di antara kalangan yang paling pertama masuk Islam, sampai-sampai berada di gua ketika masyarakatnya mengusir. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Allah menjelaskan bagaimana ketika diusir Rasulullah dari kaumnya, maka berada di gua sur, bersembunyi dengan sahabatnya. Abu Bakar ketakutan karena kaki mereka telah terlihat dari lubang di gua tersebut. Tapi Rasulullah berusaha menenangkan. Idz yaqulu sahibi, berkata seorang kepada sahabatnya. Allah katakan sahabatnya. Tidak ada kedudukan mulia ketika menjadi umat kecuali menjadi sahabat Nabi SAW. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Begitulah keyakinan seorang beriman. Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, mustahil Allah hinakan kita. Kita bertakwa, mustahil Allah turunkan derajat kita, mustahil. Fa innahu man yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mustahil orang berbuat baik disia-siakan oleh Allah, mustahil. Takwa balasannya adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Maka orang yang bersuuzon kepada Allah, mengapa resign dari pekerjaan riba? Mereka takut miskin, dia setelah suuzon kepada Allah. Mengapa kalau bertakwa dia mengatakan orang-orang yang bertakwa menjadi miskin, dia setelah suuzon kepada Allah? Karena mustahil Allah menyia-nyiakan orang beriman. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang beriman. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maka pada saat itu para sahabat akhirnya membaiat Abu Bakar Siddiq. Maka kita masuk ke dalam bab warisan Rasulullah SAW. Warisan Rasulullah SAW adalah berupa pedang, kemudian bagal, yaitu hewan tunggangannya, dan tanah yang disedekahkan. Ini hakikatnya adalah warisan yang disedekahkan semuanya. Semua warisan para nabi disedekahkan. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadhaha faqad akhadha bihadhin wafir. Seluruh para nabi tidak mewarisi dan tidak terwarisi, tidak dapat hartanya dari orang tua, nggak dapat. Makanya para ulama sampai khilaf, apakah Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan dari harta warisannya atau bukan? Kenyataannya bukan. Jadi seluruh nabi tidak mendapatkan warisan dan tidak juga mewarisi kepada anak dan istrinya. Semua peninggalannya maka disedekahkan. Ini semakin menguatkan kepada kita bahwa warisan sesungguhnya bukan harta. Warisan sesungguhnya adalah ilmu. Sebaik-baik yang kita tinggalkan kepada anak dan istri kita bukan harta, bukan. Ilmu, iman, tauhid. Itulah yang sebaik-baik kita tinggalkan. Makanya suatu ketika pernah Abu Hurairah pergi ke pasar, teriak ke pasar, sungguhnya kalian telah merugi.
warisan Rasulullah sedang dibagikan di masjid, sedangkan kalian malah sibuk dengan harta bendaharaan kalian. Maka seluruh orang yang berada di pasar berbondong-bondong pergi ke masjid. Kemudian mereka balik lagi ke Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mana warisan Rasulullah? Kami hanya melihat orang-orang sedang sholat, orang-orang sedang ngaji, orang-orang sedang di pengajian. Apa kata Abu Hurairah? Iya, itulah Rasulullah, itulah warisan Rasulullah SAW. Warisan Rasulullah bukanlah harta, bukanlah dinar, bukan dirham, tapi ilmu. Anda mendatangi kajian ini, mendatangi kajian ustaz-ustaz di majelis lain, ini adalah bagian daripada kita mengambil jatah warisan Rasulullah SAW. Siapa yang bangga melebihi kebanggaan mendapatkan warisan Rasulullah SAW? Tidak ada kebanggaan yang melebihi kebanggaan itu. Maka wajiblah kita berbangga ketika mendapatkan hadz, bagian daripada warisan para nabi dan rasul. Makanya fa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Karena kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sempat-sempatkanlah. Capek dikit, ngantuk dikit hadir. Meskipun Anda tertidur di majelis ini, tetap derajat Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan keberkahan. Karena para malaikat, fa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan bima yasna'. Malaikat sampai menaruh sayapnya melindungi para thalibul ilmi. Meskipun mereka tidak betul-betul mencatat, tapi mereka hadir, maka akan dinaungi oleh para malaikat. Maka pada saat itu juga sempat Fatimah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau mewarisi anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, ya, aku mewarisi anak dan istriku. Kemudian Aisyah bertanya kepada Abu Bakar, kalau begitu mengapa aku tidak diwarisi oleh Rasulullah SAW? Pada saat itu Aisyah belum tahu bahwa para nabi dan rasul tidak mewarisi dan tidak terwarisi. Maka kata Abu Bakar, fa innal anbiya lam yuwarras. Sesungguhnya nabi dan rasul itu tidak terwarisi dan tidak mewarisi. Maka sebidang tanah yang beliau miliki disedekahkan. Begitu pula bighalnya, kendaraannya, kemudian baju besinya yang sempat pada saat itu tergadaikan pun juga disedekahkan. Juga persenjataan semuanya disedekahkan. Ya, pada akhirnya tidak tersisa. Apa yang kita bawa semuanya akan hilang. Bahkan yang selama-lama ini kita kumpulkan tidak akan pernah kita bawa bersama kain kafan. Yang nanti akan kita bawa di dalam kuburan hanya 3 lapis kain putih tak berjahit. Itu pun orang yang membelikannya biasanya. Kalau kita ikut iuran RT, ORT yang membelikannya, bukan dari uang kita kadang-kadang. Betapa hidup ini sementara singkat sekali, wahai saudaraku. Demi Allah, harta yang kita kumpulkan hendaknya jadi bekal untuk amal ketakwaan, bukan hanya sekedar meningkatkan status sosial masyarakat. Karena hakikatnya yang kita bawa hanya amal soleh yang menjadi peneman sampai hari kiamat nanti. Dan hadir kajian kita di sini adalah sebagai bentuk amal soleh. Kemudian bab maja'a fi ru'yat Rasulullah SAW. Ini adalah bab terakhir di dalam kitab ini, bab berkenaan mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sebelum saya resign, nanti tempat tanggal 25 saya resign, maka kami telah mengkhatamkan di sini semua. Alhamdulillah, bapak juga telah mengkhatamkan kitab Syama'il Nabi berkenaan dengan mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mimpi berjumpa Rasulullah SAW tidak mungkin terrealisasikan kecuali kita harus tahu bagaimana sifat, karakteristik, deskripsi, kemudian perangai, gerak-gerik, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Mustahil seorang mengakui saya berjumpa dengan Nabi dalam mimpi saya, tapi dia tidak pernah belajar kitab Syama'il. Mustahil. Maka kata para ulama, belajar kitab Syama'il ini bagian daripada wasilah agar kita berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi kita. Karena kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia pasti melihatku. Itu betul-betul diriku. Karena syaitan tidak mampu menyerupai diriku. Syaitan memang tidak mampu menyerupai Rasulullah, tapi syaitan mampu mengaku dia Rasulullah bagi orang-orang yang belum pernah belajar ciri fisik Rasulullah SAW. Maka di sini ada saya berapa ngupload dari bab pertama sampai bab terakhir di YouTube. Silahkan dicari, dikhatamkan dan direnungi betapa mulianya kisah dan perjalanan hidup Rasulullah, fisiknya, karakteristiknya, senyumnya, perangainya, tingkah lakunya, akhlaknya, yang semuanya adalah mujizat. Kita belajar demi Allah akan meningkatkan keimanan kita, semakin buat kita cinta kepada Nabi. Dan demi Allah, tidak ada hal yang paling membahagiakan, cita-cita paling besar kecuali cita-cita berjumpa dengan Nabi SAW nanti di surga. Makanya kata penulis di sini meriwayatkan hadis, salah satu hadis, min asyaddi ummati li hubban
sesungguhnya umatku yang paling mencintaiku, nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka akan mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka, juga keluarga mereka untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila kami banyak salah selama di sini, dan insyaallah nanti kajian-kajian berikutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Ahmad Ubaidillah, teman kami di sini, hafizahullah taala, dan beliau akan membahas kitab-kitab yang insyaallah lebih berfaedah daripada kitab-kitab yang pernah saya ajarkan. Insyaallah beliau juga lebih berilmu daripada saya, dan semoga Allah maafkan dosa-dosa saya selama saya di sini. Apabila ada hajat atau hutang atau segala macam yang belum saya tunaikan di sini, mohon sampaikan sebelum saya meninggalkan Kahukum, karena saya khawatir saya nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keluar dari sini. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya, Pak.